Selamat siang, perkenalkan nama saya Gibiana Paula Sinaga. Saya dari kelas 11 MIA 7 SMA Negeri 1 Rayang. Di sini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Adapun alat dan bahan difusi yaitu air, gelas, dan pewarna makanan. Adapun alat dan bahan osmosis yaitu 2 gelas air, gelas, garam, dan wortel. Baik, praktikum yang pertama itu yaitu praktikum difusi. Di sini saya akan menuangkan pewarna makanan ke dalam gelas yang telah terisi air tawar. Seperti ini. Lalu kita tunggu 5-10 menit, tapi jangan diaduk. Setelah ditunggu 5-10 menit, pewarna makanan yang telah dituangkan ke dalam air telah larut di dalam air. Hal ini membuktikan proses perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah, yang dimana konsentrasi tingginya yaitu pewarna makanan dan konsentrasi rendah yaitu air tawar. Telah terlihat bahwa pewarna makanan larut dalam air tawar yang memiliki konsentrasi rendah. Baik, yang kedua yaitu praktikum osmosis. Di sini kita memerlukan 2 gelas 1 dan gelas 2, di mana gelas 1 kita isi dengan garam. Lalu kita aduk dengan hingga larut. Setelah larut, kita masukkan wortel, 1 wortel di larutan garam, dan 1 lagi di air tawar. Lalu kita tunggu setelah ditunggu beberapa saat, di sini kedua wortelnya akan berubah tekstur. Seperti yang dari wortel yang di larutan garam, teksturnya itu akan menjadi lebih lembek dan warnanya itu menjadi lebih pekat atau lebih cerah. Sedangkan yang di air tawar, yang direndam dari air tawar, teksturnya itu akan lebih padat dan warnanya itu tetap. Hal ini membuktikan bahwa kedua wortel ini mengalami proses osmosis, yaitu proses perubahan konsentrasi rendah menjadi konsentrasi tinggi, atau proses perubahan konsentrasi encer menjadi konsentrasi yang lebih pekat. Dan di sini, di dalam larutan air garam, yang menjadi konsentrasi tingginya yaitu air garam dan konsentrasi rendahnya itu wortel, dan sedangkan di air tawar konsentrasi tingginya itu adalah wortel, dan konsentrasi rendahnya itu air tawar. Wortel yang direndam di dalam air garam akan terlihat lebih lunak karena ada proses osmosis yang memindahkan air pada wortel ke air garam yang mengakibatkan wortel lebih lunak. Wortel yang direndam di air tawar biasa cenderung tidak berubah warna dan lebih keras. Hal ini membuktikan wortel menyerap air tawar biasa. Jadi, kesimpulan dari difusi yaitu difusi dapat larut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh penerapan konsentrasi tinggi adalah difusi oksigen dan difusi karbon dioksida pada membran alveolus. Dan kesimpulan dari osmosis yaitu perpindahan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Hubungan keduanya yaitu, jika sel diletakkan ke larutan hipotonis akan encer, maka sel tumbuhan mengalami tekanan tukur dan sel hewan mengalami lisis atau pecah. Sementara
Jika sel diletakkan dengan larutan pekat atau larutan hipotenis, maka sel tubuh akan mengalami plasmolisis dan sel tumbuhan mengalami pengerutan. Jadi, demikian dari praktikum difusi dan osmosis saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.